وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pemirsa Assalam TV Mekah dan pendengar radio Asy-Syafi'iyah di mana saja Anda berada, yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah, sekaligus kita memperdalam pengetahuan kita tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sirah perjalanannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari daripada sirah baginda Rasulullah menambahkan lagi kenalnya kita kepada baginda dan sekaligus juga menambahkan cinta kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan pembacaan kitab An-Nafahat Al-Itriyah. Kita masih membicarakan bagaimana Nabi dan para sahabat ketika berdakwah secara terang-terangan, kemudian mereka mendapatkan gangguan dan cobaan daripada orang-orang kafir. Pada minggu yang lalu sudah sedikit saya ceritakan bagaimana bentuk penyiksaan mereka, bentuk cobaan yang didapatkan oleh para sahabat ketika mereka masuk ke dalam ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Pada bagian yang terakhir, yaitu pada paragraf yang terakhir, kita belum sempat baca. Insya Allah kita akan habiskan paragraf yang terakhir pada kesempatan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم وازداد انتشار الإسلام فعزم أذى المشركين. Dan bertambahlah, berkembanglah orang yang memeluk ke dalam agama Islam. Fa'azuma adzal musyrikin, maka semakin besar juga gangguan yang didapatkan, yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Semakin bertambah, semakin banyak orang yang ikut ajaran Nabi, semakin kuat, semakin keras gangguan yang diberikan oleh orang-orang musyrik. Saya ingin sambungkan lagi beberapa gangguan yang didapatkan oleh para sahabat. Di antara para sahabat yang mendapatkan gangguan ini adalah seseorang yang bernama Abu Fukaihah, atau namanya adalah Aflah. Dia ini adalah budak daripada Bani Abdul Dar. Jadi memang orang-orang yang masuk ke dalam ajaran Nabi pada masa-masa awal itu kebanyakan orang-orang susah, budak, orang-orang tidak mampu, mustad'afin. Karena mereka anggap kedatangan Nabi ini diharapkan dapat mengubah nasib mereka yang sebelumnya ditindas, dianiaya dan sebagainya. Mereka punya harapan besar bahwa ajaran ini dapat membawa mereka keluar daripada gangguan-gangguan dan tindasan-tindasan orang-orang mereka, orang-orang yang zalim kepada mereka itu. Nah, kemudian apa yang didapatkan oleh Aflah ketika diketahui bahwa dia masuk ke dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad?
Dibawa keluar ini orang yang namanya Aflah di tengah hari bolong. Kemudian bajunya dibuka, kakinya diikat, diborgol oleh rantai besi. Kemudian Aflah ditelentangkan di atas padang pasir yang ketika itu sangat-sangat panas. Ditelungkupkan dia, ditidurkan dia. Kemudian apa yang terjadi? Diletakkan batu besar di atas badannya. Di atas badannya Aflah diletakkan batu besar. Disuruh Aflah ini mengatakan perkara-perkara yang dapat mengeluarkan dia daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Namun dia tidak melakukannya. Saking beratnya siksaan itu, sampai-sampai Aflah ini seperti orang yang tidak ada akal, tidak sadar lagi apa yang dia katakan. Sudah tidak siuman lagi waktu itu, saking beratnya gangguan, saking beratnya ujian. Nah, kemudian Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq pada akhirnya ketika dia lihat siksaan yang begitu berat yang dialami oleh Aflah, dia datangi majikannya, kemudian dia tanya, berapa harganya, saya beli. Dibelilah oleh Abu Bakar hamba ini, budak ini, kemudian dimerdekakan olehnya. Abu Bakar bukan hanya Bilal saja ya, yang kita tahu kan Bilal, tapi banyak budak-budak yang disiksa oleh majikannya lantaran mereka masuk Islam, kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada lagi sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat. Khabbab ini dia adalah budaknya Ummu Anmar, seorang wanita, Ummu Anmar. Dan Khabbab bin Arat ini adalah budak yang juga mempunyai keahlian membuat besi-besi gitu ya, ahli besi, haddad begitu ya, tukang besi. Ketika diketahui oleh majikannya Khabbab masuk Islam, didatangi oleh Ummu Anmar di bengkelnya, di workshopnya. Kemudian diambil besi yang sedang terbakar itu ya, besi yang sudah menyala, diikat, dipegang oleh beberapa orang Khabbab bin Arat ini. Kemudian besi yang menyala itu diambil, kemudian diletakkan di atas kepalanya Khabbab. Bayangkan Pak, kalau kita kena abu rokok tuh ya, pecahan-pecahan tembakau yang jatuh ke tubuh kita, itu sakitnya pun juga mengagetkan kita. Bayangkan itu, besi yang menyala kemudian diletakkan di atas kepalanya. Teriak-teriak Khabbab, kepanasan, kesakitan. Kepalanya diletakkan besi panas, badannya diletakkan besi panas. Begitu ujian yang dialami oleh Khabbab bin Arat. Sakit, pedih. Kemudian karena beliau ini merasa begitu berat siksaan yang dia dapatkan, dia datangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan waktu itu Rasulullah SAW sedang berada di sekitar Ka'bah, sedang beristirahat. Dia sedang bersandar menggunakan kain burdahnya. Nabi sedang bersandar. Khabbab dan beberapa orang sahabat yang juga disiksa berkata kepada Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta tolong untuk kami? Kenapa engkau tidak doakan untuk kami? Kalau Nabi angkat tangan minta pertolongan, kira-kira ditolong atau tidak? Pasti ditolong. Nah, itu yang ditagih oleh Khabbab bin Arat. Ala tastansiru lana,
Ala tad'u lana, kenapa engkau tidak minta pertolongan untuk kami ya Rasulullah? Minta pertolongan kepada Allah supaya kami dibebaskan daripada gangguan ini. Nabi menjawab dengan satu jawaban yang menguatkan hatinya Khabbab dan sahabat-sahabat yang disiksa itu. Wahai sahabat, ada orang sebelum kalian yang mereka disiksa dengan cara dipendam separuh badannya di atas tanah, kemudian didatangkan gergaji yang besar. Gergaji itu diletakkan di atas kepala mereka, kemudian digergajilah orang ini sampai terbelah badannya menjadi dua. Disuruh orang itu untuk meninggalkan agamanya, namun tidak keluar perkataan yang menyebabkan mereka keluar daripada agamanya. Rupanya siksaan yang didapati orang terdahulu lantaran mereka beriman itu jauh lebih berat daripada apa yang dialami oleh Khabbab. Nabi katakan itu, memberikan semangat kepada Khabbab bahwa ada orang yang lebih susah daripada kamu, tapi mereka tidak pernah mengeluarkan perkataan yang membuat mereka kufur kepada Allah. Nabi sebut lagi, ada di antara orang-orang terdahulu yang ketika mereka beriman kepada Allah kemudian ditidurkan di atas satu tempat tidur, didatangkan sisir daripada besi, diletakkan di atas belakang badannya, disikat badannya sampai tercabut kulit daripada tulangnya, daging daripada tulangnya tercabut, namun tidak keluar daripada perkataannya perkataan-perkataan yang membuat dia kufur kepada Allah. Wahai sahabat sekalian, kata Nabi, akan tiba masanya bahwa agama ini akan dimenangkan. Akan datang tiba masanya orang yang berjalan daripada Son'a ke Hadramut, tidak ada yang membuat dia takut melainkan Allah, dan juga serigala yang akan memangsa kambing-kambing mereka. Tidak akan mereka merasa takut pada ketika itu. Ketahuilah bahwa agama ini akan dimenangkan oleh Allah. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian ini tidak sabar, kalian terburu-buru. Begitu kata Nabi, kalian terburu-buru. Nabi tidak menginginkan dia untuk berdoa kepada Allah agar Allah membantunya. Inilah ujian keimanan. Semakin orang itu diuji dan dia bertahan, itu pertanda bahwa keimanannya adalah keimanan yang betul-betul murni. Ya, Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang berkata beriman kepada Allah tanpa Allah akan uji dia. Ya, itulah ujian yang didapati oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi sahabat Nabi perempuan yang bernama Zinnirah. Zinnirah disiksa sampai matanya itu buta. Bayangkan, disiksa sampai buta. Kemudian ketika dia sudah buta, dikatakan oleh orang yang menyiksanya, Lata dan Manat yang menyebabkan engkau buta karena kamu meninggalkan penyembahan terhadapnya. Begitu katanya. Nih gara-gara kamu nih meninggalkan ajaran Lata, Manat dan Uzza, kamu sekarang jadi buta. Gitu kata yang siksa. Kata dia, la wallahi, demi Allah, ma asabatni, bukan mereka yang menjauhkan aku menjadi seperti ini. Wa hadza minallah, ini adalah datangnya daripada Allah, bukan daripada Lata, daripada Manna, daripada Uzza. Ini daripada Allah. Wa insya'a kasyafahu, kalau Allah berkehendak, Allah akan hilangkan ini, Allah akan sembuhkan ini. Kata siapa? Zinnirah. Kemudian jamaah sekalian, pagi harinya matanya yang tadinya buta
kemudian dapat melihat lagi. Kemarin dia ngomong begitu kan, kalau Allah berkehendak, Allah akan sembuhkan ini. Paginya mereka terkejut, orang-orang ini terkejut. Kenapa Zinniroh bisa melihat lagi? Padahal kan kemarin sudah buta matanya. Kemudian mereka malah berkata, hadza ba'du sihri Muhammad, ini adalah bagian daripada sihirnya Muhammad. Begitu malahan. Nah, ini sahabat Nabi yang namanya Zinniroh, ya. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang disiksa dengan cara yang begitu luar biasa, sampai mereka merasa tidak tahan, merasa begitu berat menanggung. Kemudian beberapa orang sahabat ini mereka memilih berhijrah ke Habasyah, ya. Mereka berhijrah ke Habasyah. 2 kali mereka berhijrah, kali yang pertama dan kali yang kedua. Minta apa? Minta perlindungan daripada Raja Najasyi. Kemudian kita teruskan. Ketika orang-orang kafir musyrikin melihat pemeluk agama Islam itu semakin banyak, hatta ta'amaru fis sanati sabi'ati ala muqata'atil muslimin. Kemudian mereka bermusyawarah pada tahun yang ke-7 dan memutuskan untuk memboikot orang-orang muslim. Diboikot, ya. Falahiqatil muslimina min dzalika a'zamu siddatin wa baliyah. Maka kaum muslimin mendapatkan cobaan dan ujian yang lebih besar lagi ketika mereka diboikot. Tidak boleh ada yang bermuamalah dengan mereka, berniaga dengan mereka, menjual barang-barang makanan kepada mereka. Diboikot. Mereka ditinggal di satu syi'ib, satu lembah. Di situ mereka diboikot. Bayangkan. Akalu awraqal asjar. Karena mereka tidak bisa beli barang, nggak bisa beli makanan, yang mereka makan akhirnya apa? Ketika persediaan mereka habis, mereka makan daun-daun pohonan. Wa kisroha, kulit-kulit pohon dimakanin sama mereka. Saking susahnya diboikot. Wa juludal hayawanat, kulit-kulit binatang juga dimakan oleh mereka. Kulit-kulit binatang. Kalau kita memang biasa makan kulit binatang, ya. Ya, jadi kerupuk kulit gitu ya. Kikil. Nah, rupa-rupanya itu juga makanan orang susah sebetulnya tuh. Ini saking susahnya akhirnya kulit binatang dimakanin. Nah, begitu. Kemudian setelah berlangsung 2 sampai ke 3 tahun, selesai blokade itu, selesai yang namanya boikot itu, ya. Tsumma farrajallahu anhum ba'da aktsara min sanatain. Kemudian Allah membebaskan mereka setelah lebih daripada 2 tahun. Bayangkan, waktu itu masih ada Khadijah. Khadijah merasakan juga kesusahan itu. Min asyaddis sanawati fi tarikhil hayat. Allah membebaskan mereka setelah 2 tahun itu daripada tahun-tahun yang sangat susah dalam sejarah hidup mereka, dalam sejarah hidup kaum muslimin, ya. Nah, inilah gambaran kepada kita betapa agama ini disebarkan oleh baginda Nabi bukan dengan cara yang mudah. Sampai kepada kita itu perjuangannya luar biasa. Ini proses awalnya luar biasa, begitu berat. Kita sudah berada dalam keadaan muslim, beriman kepada Rasulullah, tanpa ada berusaha begitu berat. Maka nikmat yang besar ini jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan. Tidak lama lagi, minggu depan hari Senin, kita akan masuk tahun baru Hijriyah. Kalender Islam itu tidak dibuat pada zaman
Nabi hidup. Dia baru dibuat pada zaman Sayyiduna Umar. Kenapa? Karena ada keperluan supaya ada penanggalan, ya. Sebab terjadi di waktu pemerintahan Sayyidina Umar, surat-surat yang dikirimkan ke negeri-negeri yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin, surat perintah itu tidak ada tanggalnya. Maka ketika sampai surat perintah yang lain, mereka bingung, ini perintah yang mana yang duluan? Apa yang ini sudah dilaksanakan atau belum? Nggak ada tanggalnya. Akhirnya oleh gubernur-gubernur yang berkuasa di negara-negara orang Islam minta kepada khalifah, buat tanggal, buat kalender. Akhirnya diputuskan untuk dibuat kalender Islam oleh Sayyiduna Umar. Namun waktu itu Sayyidina Umar belum dapat memutuskan kira-kira periode apa yang kita jadikan patokan awal sebagai awal tahun Islam. Apakah tahunnya Nabi Muhammad dilahirkan? Apakah tahun di mana Nabi diangkat jadi Rasul? Ataukah tahun di mana Rasulullah dan para sahabat itu hijrah? Itu berbeda pendapat di kalangan para sahabat. Kemudian diputuskan oleh Umar bahwa awal tahun hijriah itu diambil daripada tahun di mana Nabi hijrah. Makanya kan tahun hijriah. Kenapa? Karena di situ banyak nilai-nilai yang dapat dicontoh oleh kaum muslimin yang akan datang setelahnya. Kalau diambil daripada tahun kelahiran Nabi seperti kalender Masehi, ya, kemuliaan yang dapati Nabi itu hanya untuk Nabi, tidak bisa dicontoh oleh yang lain. Begitu juga tahun di mana Nabi diangkat jadi Rasul. Yang jadi Rasul siapa? Nabi Muhammad, yang lain tidak bisa mencontohnya. Tapi kalau hijrah itu bisa dicontoh oleh kaum muslimin, karena yang melakukan hijrah bukan hanya Nabi, tetapi sahabat-sahabat juga melakukan yang namanya hijrah, dan mereka berjuang, berkorban ketika ajakan hijrah itu sampai kepada mereka. Ada sahabat Nabi yang namanya Abu Salamah. Abu Salamah punya istri Ummu Salamah. Nanti ketika suaminya wafat, dia jadi istrinya Nabi. Abu Salamah ketika dia masuk Islam bersama istrinya, dia ingin hijrah bersama Nabi ke Madinah. Oleh keluarganya, keluarga istrinya daripada Bani Makhzum, dikatakan, kamu kalau mau hijrah, hijrah sendirian. Istrimu keluarga kami, Bani Makhzum, jangan dibawa. Kalau kamu mau pergi, pergi silakan. Apa yang diambil keputusan oleh Abu Salamah ini? Apakah dia tinggal di Mekah bersama istrinya ataupun tidak? Tidak. Dia sanggup tinggalkan istrinya. Dia sanggup tinggalkan istrinya. Demi apa? Demi hijrah bersama Rasulullah. Bayangkan, kecintaan kepada Rasulullah mengalahkan cintanya kepada anaknya, cintanya kepada istrinya. Pergilah Abu Salamah. Nah, ketika Abu Salamah pergi, tinggallah Ummu Salamah dengan anaknya ini, Salamah. Datang keluarga daripada si lakinya ini, daripada Bani Asad datang kepada Bani Makhzum. Hei, anaknya Abu Salamah ada bersama kalian. Itu bagian daripada kami, ya. Itu kami punya. Maka diambil, dirampas anak itu daripada ibunya, daripada Ummu Salamah, diambil anaknya. Jadilah si istri ini begitu sangat sedih. Suaminya pergi, anaknya diambil, dia keseorangan, tidak ada lagi pendamping. Setiap pagi itu Ummu Salamah keluar daripada rumahnya ke padang pasir, nangis, merintih, begitu setiap hari. Karena begitu sedihnya berpisah dengan orang-orang yang dia cintai. Tuh, perjuangannya luar biasa.
Kemudian karena melihat kesedihan yang begitu luar biasa, keluarganya kemudian bermusyawarah, lihat perempuan ini, gara-gara kita pisahkan dia daripada suaminya, daripada anaknya, dia jadi begini. Setiap hari dia pergi keluar ke padang pasir, merintih, meraung-raung, menangis. Apa kalian tidak sampai hati? Apakah kalian tidak merasa kasihan dengan dia? Maka akhirnya kemudian Ummu Salamah diberikan izin untuk menyusul suaminya dan diberikan lagi anaknya. Pergilah dia hijrah kemana? Ke Madinah sendirian. Nih, perjuangan ini harus kita refleksikan ke dalam diri kita, ya, bahwa agama ini disebarkan oleh para sahabat itu melalui perjuangan yang berat. Maka kita hanya tinggal menjaganya, tinggal menjaga nikmat iman ini jangan sampai terabaikan oleh kita. Semoga Allah senantiasa jaga iman Islam kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina